Bismillahil basit, Bismillah
Bismillahirrafiqil mu'iz. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahil muzil, bismillahis sami', bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 bismillah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana rib wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama bashar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata arsyihi wa midada kadzanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarin. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jalani mengisahkan tentang orang jaba biasa, artinya muslim biasa saja bisa panah, apalagi orang ahli ibadat. Masya Allah, lebih-lebih lagi ialah, saya ulang sedikit, yaitu pada saat dia tidak ada lagi yang bisa menolongnya, akhirnya dia bermunajat kepada Allah. Dalam sholatnya bermunajat, asik dia berdoa sampai timbullah kesimpulan dalam pikirannya, tidak ada lagi yang kuasa bisa mengabulkan hajatnya kecuali Allah. Tidak ada lagi yang bisa menolong keinginannya kecuali Allah. Asik dia berdoa sedemikian rupa, ruhan pakot, kata Syekh Abdul Qadir. Pada saat itu dia masuk ke alam ruh namanya. Nah, ya lah. Jadi lo mungkin hendak masuk ke alam ruh, masuklah ke hadrat Allah, tidak lagi ingat kepada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang masuk ke dalam alam ruh namanya.
Pada saat orang yang masuk ke dalam alam ruh itu terlihatlah fala yara illa fi'lal haq. Tidak ada lagi yang dilihatnya kecuali perbuatan-perbuatan Allah. Nah, ini belajar perbuatan Allah. Kebanyakan orang memahami perbuatan Allah, kita bergerak ini katanya perbuatan Allah. Lah, padahal jangan seperti itu. Tidak beradab namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan adab. Pada saat orang di alam ruh, berarti dia di alam hakikat sudah. Alam hakikat, bukan alam johir lah. Alam hakikat, alam keberagamaan, alam ketuhanan, alam rabbaniyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka payasiru muakinan muahidan daruratan yakta'u illa an la fa'ilun fil hakikati illallah. Maka pada hakikatnya tidak ada yang dilihatnya lagi kecuali hanya ada Allah ahad. Allahu ahad, 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 ahad. Zikirnya siapa? Sahabat Nabi. Siapa? Ingat? Bilal bin Rabah. Ahad, ahad, ahad. Tidak ada lagi di sekelilingnya kecuali yang dirasakannya hanya Allah yang berkuasa menentukan kehidupan ini. Subhanallah. Ini panah, orang ini sudah panah. Efek dari panah itu nanti kebesaran Allah berselubung pada kehidupan orang itu. Nah, cuma bedanya kita orang awam, orang khawas, panah itu sekali-sekali aja. Waktu sholat aja kadang-kadang, iyalah. Nah, jadi kalau bisa nanti waktu sembahyang, Allahu Akbar, panahkan diri. Waktu sembahyang, Allahu Akbar, panahkan diri. Panahnya apa? Pirrahmah, pirrahmatillah. Melihat diri ini dapat mengerjakan sholat ini semata-mata rahmat Allah, semata-mata anugerah Allah, semata-mata keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, alhamdulillah, engkau sembahyang. Biar aja artinya harus diartikan di kepala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Biarkan saja, jangan diartikan. Kenapa? Karena orang Arab kada pernah mengartikan. Ya kan? Ya lah. Paham, mengertinya. Nabi mengartikan lah. Ada, kita mengartikan alhamdulillahirabbil alamin itu apa artinya semalam lah aja. Karena mau usul lagi kita. Ya kah? Orang mikirkan artinya aja kepanjangan. Mengartikan tuh duduk di majlis taklim, belajar di majlis taklim, ambil kesimpulannya bahwa dalam sembahyang. Ya kah? Nah, mengartikan, menerjemahkan, apa-apakan tuh di majlis taklim, belajar di majlis taklim. Ilmunya dapat, sudah ambil kesimpulannya, permatanya bahwa dalam sembahyang. Allahu Akbar. Karena mau ngajari sholat daim, sholat nang terus menerus. Karena ada di kupas sholat nang kayak apa, sholat tuh dipe terus menerus 24 jam. Sembahyang terus pian. Asal sholat 5 waktu digawe. Amun sholat 5 waktu kada digawe, kada mau sholat daimnya timbul. Nikmatnya luar biasa sembahyang tuh kan pian. Ingin merasakan nikmat. Kata Syekh, bagaimana mungkin engkau masuk surga kalau surga yang ada yang di akhirat itu tidak bisa pian rasakan di dunia ini? Subhanallah. Bagaimana mungkin pian melihat Allah kalau di dunia pian tidak melihat Allah? Di akhirat mana mungkin pian menemukan Allah kalau di dunia pian belum melihat Allah? Bila pian beragama belum lagi melihat Allah, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani belum lagi pian menerima agama itu secara benar, secara bulat, secara tepat. Subhanallah. Nah, ini ribana pelajarannya gurulah. Kenapa Pak gurulah? Melajari ini kenapa Pak Kala? Alhamdulillah. Maka ketika melihat itu, ini kesimpulan minggu kemarin masih. Melihat itu kita di alam ruh tadi, berada di alam ruh tadi, waktu sembahyang sama Allah. Sadarlah kita yang maha kuasa itu hanya Allah. Allah, suhud rahmat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca, rasakanlah kita diawasi oleh Allah. Muraqabah, maqam muraqabah fil khawas, yaitu makam yang kedua, sani khawas. Salat hanya mencari ridho Allah. Ini supaya supaya apa? Supaya terbulik ingatan mereka. Jangan lagi suka di makam awam. Salat kita tidak mencari surga, salat kita tidak menghindari dan neraka, salat kita semata-mata mencari
ridho Allah Subhanahu wa taala. Makam sani, makam khawas. Makamnya para aulia Allah. Kenapa? Karena surga itu materi. Kalau pian surga itu hurun, ain. Ya lah, bidadari, wah lalu jangan. Sama aja kita hari-hari ini, kalau kita kepingin materi, berarti anak-anak toh gula batu jadinya yang joki. Ya lah, suka amdahnya. Ya lah. Nah, surga itu seperti itu. Kalau pian mengharap masih surga dalam hidup pian kepada Allah, maka pian masih di makom awam. Jangan hidup di makom awam. Rugi, untung-untungan masuk surganya. Maka makom kedua minimal khawas. Allahu Akbar. Pikiran pian merasa diawasi Allah. Wa fi hadisin sahih Imam Muslim summa piha li qaulihi mal ihsan. Li qauli Jibril alaihissalam, dari perkataan Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu wahai Rasulullah ihsan? Faqala Rasulullah SAW, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah, engkau sholat, engkau berzikir kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Makom pertama, makom nang hebat tuh, melihat Tuhan. Fa'ilam, jika engkau, kata Rasulullah, fa'ilam tarahu, tidak bisa melihat Allah, fa'innallaha yaraka, sesungguhnya engkau bisa harus merasakan Allah mengawasimu, Allah memperhatikanmu. Allahu Akbar. Allah sedang memandang kita, Allah sedang memperhatikan ibadah kita, Allah sedang melihat bagaimana kita beribadah, apakah setulus ikhlas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali sembahyang pian. Bisa-bisa rakaat keringat lagi pipe. Keasikan dengan Allah. Duduk pian bersimpuh setelah salat berzikir pian. La ilaha illallah. Kitab yang keempat kan ada talqin lah, dari Habib. Belum minta Habib mentalkin akan mipah. Insyaallah jawab. La ilaha illallah, penuh kesadaran tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Terasalah di sana la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Lupakan Juleha, lupakan Siti Muslimah, lupakan. Ya kah? Lupakan semua itu. Lupakan mobil Avanza, lupakan. Ya kah? Lupakan semuanya. 5 menit barang, 3 menit barang, 3 menit aja mungkin, atau 1 menit nih. La ilaha illallah, teteskan air mata pian. Ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang ada. Yang ada itu apa? Berarti maksudnya yang ada itu adalah yang ada hanya kebesaran dan keagungan Allah. Sudah kan hari-hari belajar suhud rahmah, ternyata semua yang hamba lihat di alam semesta ini semuanya rahmat, semuanya kebaikan, kasih sayang. La ilaha illallah. Kemudian pian membaca Muhammadur Rasulullah. Ingatlah satu-satunya hamba yang dikasihi Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah salat pian tadi, itulah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Yang pian baca di tahiyat akhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan firman Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Apa dapat? Assalamu alaina. Karena mengucapkan salam kepada Allah itu tidak boleh. Assalamu alaina. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka karena engkau mengucapkan kesejahteraan kepada kami, kepadaku, kata Nabi, maka salam sejahteralah bagi kami semuanya, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba yang soleh. Inilah sayangnya Nabi kepada umat beliau. Hati-hati pian kalau salah memahami, ini penting. Nabi itu sayang benar kepada umat beliau, sampai beliau dihadrahkan Allah mampu memberikan mimpi kepada umatnya. Makanya sidin datangi umat tuh, dimimpi sidin. Banyakkah sudah nang bermimpi Nabi Muhammad di sini nih?
Mudah-mudahan banyak pian bermimpi Nabi Muhammad. Mun kau tiap hari bagus lagi bermimpi, bila guring temimpi, bila guring temimpi. Sudah Juleha tinggalkan dulu Nabi Muhammad nih. Sembahyang kita adalah warisan dari Nabi. Nabi mewarisinya dari Allah. Suhud kita, ya Allah terima kasih ya Allah. Engkau rasakan aku bagaimana nikmat yang engkau berikan kepada junjunganku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alam ruh itu per detik. Sebenarnya per detik. Tapi kalau ulun kisahkan panjang lebar. Karena di dalam Quran surah As-Sajdah ada ayat fi maqdarin alfas sanatin mimma ta'udun. Di sisi Allah hitungannya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Ulun berkisah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kisah ulun itu sudah pian rekam di dalam jiwa pian. Kawalah tak. Jadi pian ketika mengucapkan la ilaha illallah panah toh. Tidak ada kebesaran dan keagungan yang kulihat kecuali kebesaran keagungan Engkau ya Allah. Langsung panakan melihat gambar siapa aja terbayang di dalam pikiran itu adalah menggambarkan kebesaran keagungan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu panah. Kemudian Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ingat nikmat kita kawa mengerjakan sembahyang, ibadah salat tadi, warisan dari Nabi. Tahulah kita betapa Allah sayang kepada Nabi. Tahulah kita betapa Allah menurunkan mencurahkan rahmat kepada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun sayang kepada kita. Beliau tidak berkata assalamu alayya. Adalah yang itu ucapkan sejahteralah bagi diriku kadakala. Tapi yang diucapkan sini apa? Alai, nah bagi kami semua hamba-hambamu ya Allah, dan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang terdahulu yang soleh. Subhanallah. Inilah gausul zaman di Nabi SAW, sehingga para ulama-ulama mengucap kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad fil awalin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Itu terjemahnya. Kada ulun terjemahkan lagi, mengerti seorang Nabi yang kelak. Itulah Nabi Muhammad awal dan akhir. Ucapan beliau menggambarkan sayangnya beliau kepada kita, umat beliau, bahkan yang lain umat beliau secara johir, yaitu umat-umat terdahulu. Jadi sayang baik. Mun nanti pian sayang lawan Nabi, terlalu jua pian kada sayang lawan Nabi, Nabi ini sayang menolong kita. Sampai sini berucap ridollah ridol walidain. Ini syafaat beliau di dunia kepada para orang tua. Ada jalan bagi anak untuk mendapatkan syafaat Nabi, yaitu melewati orang tua. Subhanallah. Panjang kisah itu marifat, tentang marifat Muhammad. Ini kita terus akan ke sini. Maka saat itu tidak ada yang bergerak pian lihat di alam ruh itu kecuali rahmat dan kasih sayang Allah, kebaikan Allah. Tidak ada di dalam itu kebaikan, keburukan, wala darra wala naf'a, keburukan, tidak ada kemanfaatan illallah, kecuali itu adalah pemberian daripada Allah. Sedangkan keburukan itu tidak ada yang ada berganti kepada kebaikan. Ini penting tentang keburukan. Tentang keburukan. Keburukan itu atau kesalahan itu pada rupa saja. Hakikat dari keburukan itu majhar. Mengambil kitab Syekh Said Habib Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, nah sama juriat pen bifeh Al-Maliki Alwi Al-Maliki, dalam kitab beliau Takribul Usul. Ini kalau ini kitab Mafahim ya. Kalau satunya ada kitab Takribul Usul. Majhar Allah itu ada dua. Majhar kebesaran Allah, ada keindahan Allah. Begini, contoh. Rupa terlihat jahat, tapi hakikat kita harus mengambil pelajaran suhud pada kebesaran Allah. Contoh, pian melihat ada harimau memakan apa ya? Harimau biasanya makan apa? Kelinci. Bukan kelinci apa?
Menjangan. Nah, kijang, menjangan. Ganas kelak harimau tuh. Wih, jahatnya kata kita harimau. Itu johir. Siapa yang menciptakan harimau? Siapa yang menciptakan menjangan? Allah. Sekehendak Allah, itulah iradah Allah. Melihatlah iradah Allah. Nah, kawal ikan menolak. Hei, singa, hei harimau, jangan makan menjangan. Hah, gimana kira? Kawal ada? Bib. Ada kawal Bib, ya kalau Bib lah. Ada kawal. Ganti aja sudah. Lawan rumput harimau kalah. Ada kawal, jerbian. Itu menggambarkan apa? Iradah Allah. Ya kalah, Bib. Pian nih makanan apa? Nasi. Nasi kah? Siaplah roti terus diberi. Nah, bisa kan sanggup? Lama. Nah, lama aja, Habib. Nah, iradah kada? Melihat pian iradah lah. Nah, guru Arifin bisa tertawa, senyum. Iradah Allah kada? Iradah Allah. Iradah itu artinya kehendak Allah, kita manusia bisa senyum. Maka saat orang senyum, senanglah hati kita melihat. Subhanallah. Sidin pakaian sina rapi bana bungas bana. Jakanya masih anum nih banyak nih nang bebinian nang beparak. Ini waktu muda. Wah, luar biasa tampannya Sidin nih. Waktu tua Bang makin tampan lagi. Nah, rahmah je orang. Habib nih gini kayak pepipin waktu muda Bib. Wah, kagak. Kawalah pian melihat iradah Allah. Nun kisahkan itu iradah. Ini menurut Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini gasan menerangkan putul gaib ini ngalibana diterjemahkan. Jadi harus merujuk kepada beberapa kitab yang lain untuk memahami maksud beliau. Tadi harimau makan kehendak siapa? Harimau makanannya tahu apa menjangan kijang. Siapa yang melajari pian kah? Melajari Tuhan kah? Hah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pian melihat johirnya, yang pian lihat apa? Bengis kejam. Betul Habib Qadir. Yang pian lihat adalah bengis dan kejam. Kawalah melihat iradah Allah. Terlihat buruk. Bengis itu buruk kada? Syarrun kada? Buruk enggak? Buruk terlihat. Tapi jangan itu yang pian perhatikan. Kalau pian ingin melihat Allah, iradahnya perhatikan. Siapa nang keraka tujuh lan bebinian? Ya lakian nih. 7-9 kalau bebinian. Tinggal matur aja itu, jangan kayak orang gila. Bilang setiap melihat bebinian nak dikawini semuanya. Biistilah membawa penghulu di mobil bibai. Di mobil penghulu bibai. Jadi bila ada tetangga bebinian kawini. Ini kadang makai akal lagi. Sudah mentang-mentang dibolehkan. Kucing kayak kucing di sini kayak kucing jadinya ya lah. Nah, itulah pahamlah memahami iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jabar qahar Allah. Itulah keperkasaan keagungan Allah. Ngeri kalau pian melihat lah. Masya Allah. Coba pian perhatikan, karena buka TV di rumah nang memakan apa tetah. Nang memakan makanan nang kayak itu tuh kayak harimau tuh makan. Masya Allah. Luar biasa. Kita fitrah kita apa? Makanan kita nasi. Ya Pak. Nah, coba ganti rumput pian nih ya Pak. Akon lah pian ganti rumput. Siapa yang berkehendak nasi itu? Allah, bukan kita. Tidak ada orang Indonesia itu memilih sendiri makanannya kecuali karena diajari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kehendak Allah yang memaksa kita al-qahar supaya kita makan makanan nerumputan. Bukan ya. Makan apa? Makan nasi berupa dari padi. Subhanallah. Nah, sebuting bulang pian dapat. Ya kah? Melihat kada iradah Allah. Maka keburukan itu pada rupanya saja. Kata Syekh Abdurrahman As-Safat, yang kau lihat itu hanya rupanya saja, tapi hakikat di dalam engkau sesungguhnya melihat iradah Allah Subhanahu. Iradah itu sifat kana maka? Sifat. Melihat pulang pian sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya iradah. Makan nasi pian. Ya Allah, ratan makan nasi pian ingat iradah Allah. Zikir kada pian? Zikir kada? Zikir lagi. Zikrullah. Kayak apa pian? Ini amalan bagian wali kayak ini nih. Wali itu Pak setiap geraknya zikir.
Di otaknya sudah tersublim, sudah menjadi satu. Kata kawapin melawani aulia Allah, menyatu sudah. Jadi zikrullah terus. Cuma kita tunggal dikitan melajari. Nah, karena mbak sudah sempurna, meninggal lagi pian. Mbak meninggal, alhamdulillah. Tidak bisa manusia itu memaksakan kehendaknya. Contoh, ulun kisahkan kehendak Allah. Ini ulun berkisah. Ada kisah di kampung. Dua bekawannya akrab benar. Paloi lawan si Udin. Nah, atau utuh longor aja lah, nyata kada ada kelangaran. Paloi lawan utuh longor. Wah, Paloi ini harap banu menasihati orang. Lalu utuh longor ini datang lawan Paloi. Loi, kenapa jar tuh? Aku nih Loi ada masalah. Kenapa ya? Aku nih anak 3 kelak, sudah anak 3. Nih anak lahir pulang sikung di rumah aja sih dia. Jar si utuh longor. Kenapa mbak tuh bang? Yang menjadi masalahnya memberi makan nih nah. Nasi baras ini larang juga, lo aja iwak larang. Kayak apa caranya? Hadang dulu aja Paloi. Ikam rumah di mana? Ikam rumah ini di mana aja Rano? Maka ikam tahu rumahku di Muara Kuin tuh. Oh, pas benar jadi Kuin tuh lah jar. Kenapa? Jar si utuh longor. Kayak ini jar Paloi. Rancak lah larut kayu, batang kayu di situ aja. Banyak jar kayu-kayu aja banyak larut di muka Kuin tuh. Ya kelak sungai. Nah, kena ambil karingakan. Mbah itu bang, jar si tulungan. Mbah itu kayaknya mbah kadua karing, dirabuk, disanga sebagainya. Dia naki banyu, kayaknya makan ke anak bayi kemenang anyar lahir itu nah. Oke itulah kawat cuma tunggal dikitan. Jangan sekali banyak kena. Iyalah jar, bujur. Nah, melaran nih kamu kada mengkosinya. Iyalah. Bujur juga aja. Jadi kayak apa terus akan ini jangan dibunuh-bunuh. Anak ikam tuh kan dibully, hukumnya bunuh aja Paloi. Bujur juga nasihat Paloi ini. Lalu akhirnya si utuh longor ini apa? Dibiasakannya anak makan gabok anak tadi tuh, rabukan nang kayu larut tadi tuh. Sekali mau juga nol. Setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian datang ada Paloi ini. Enggak apa aja Paloi. Anak ikam, gonol gonol banawak aja Rano. Mah makan apa? Makan nasi yuk. Kada itu spesial jar makanannya kayu. Mak jar kayak apa makanan sama kau aja lah. Gonol benar lamak pulang ini awak aja. Bakai pak lamak awak aja. Cuma masalah sebuting pulang kenapa pulang masalahnya Pak Loy? Aku datang ke sini nah aku merandam lemari di rumah. Kursi di rumah sudah habis jar dimakannya. Lemari pulang direndam habis lalu nih jar musiah rumah dikerokot nih jadi dibongkar rumah gara-gara memakaninya jar. Iya amja si Paloi lah salah nasihat aku aja Paloi. Nasihat Paloi melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah bergerak. Kehendak Allah makana nasi umpati kadar ketentuan Allah, kadar Allah harus makan nasi gak usah dirubah-rubah. Nah umur Tuhan kayak ini, tapi umur berapa di belakang mahir itu umur berapa? Bon. Nah, 60 aja sih disuruh sih belepis misalnya. Pakai baju rompi misalnya, muha dipopor-popori, dipakai tupinang pet nah itu toh. Dikarasi jadi orang muda. Suruh sidin mah memaraki beminian. Kayak apa bar? Melawan kehendak ada? Anak-anak Allah. Mun sidin hendak kawin pian aja na mencariakan. Jangan sidin maraki bebinian harus tuh bejawan semunyan bebinian. Ya lah. Nah, jangan melawan kehendak Allah. Pian perhatikan itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pian di dalam kohar Jabar itu melihat keindahan Allah Subhanallah. Karena hakikat yang banyak itu adalah satu. Bila pian kau melihat rahmat Allah, terlihat juga yang lain insya Allah nanti. Tapi cuma bagaimana kita melihatnya, jangan bakarasan. Sedikit, maka terakhir keburukan itu di alam hakikat tidak ada. Keburukan itu di alam hakikat tidak ada. Yang ada adalah kebaikan Allah kepada diri kita semua. Rupanya memang buruk, keadaannya memang buruk. Misal orang kecelakaan, kebakaran rumah, rupanya buruk, tapi pada hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada yang ditunjukkan Allah. Apa? Kebakaran. Siapa yang hebat di Tuhan?
Lawas bana ikam kada melihat kehebatanku. Sekarang ku tampakkan takut kali ikam lawan api neraka. Non api neraka takut, kenapa lawan api neraka aja takut? Lawan aku kada takut. Subhanallah, maha agung, maha besar Allah dalam hidup. Maka tidak ada ad-darra, tidak ada asyarra, tidak ada. Wala syarra, wala darra, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya. Wa biyadihi, di tangan Allah lah segala sesuatu itu. Maka jadilah engkau melihat rahmat kasih sayang Allah seperti bayi, katifli, seperti bayi, rodi piyadizair, seperti bayi yang menyusu kepada ibunya. Nah, kayak apa? Bayi itu tahu apa aja? Susu aja lah. Susu aja tahu. Jadi menyusu itu jenang tahu. Ulun tahu lon Habib dia kada lain rahmat Allah aja ulun melihat sidin. Ada tahu lalu apa sidin? Biar jar sidin aku umur sidin, aku 82 rasanya masih anum aja sidin nih. Kenapa? Karena kita hanya tahu rahmat pada beliau. Ya Habib lah. Nah, itu maksudnya seperti bayi yang tidur tahu susu ibunya. Jadilah kau apian. 3 menit barang habis sembahyang. 2 menit barang habis sembahyang ya, Dek. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kadang-kadang ulun bisa hidup ya Allah tanpa engkau ya Allah. Tanpa engkau hamba tidak bisa hidup ya Allah. Karena hayat Allah itu hanya satu, pada diri Allah. Maka kita hidup ini semata-mata karena hayat Allah. Al-hayat itu sifat kada? Sifat, bukan nama. Pian melihat lagi sifat Allah. Pian bagarak nih nah. Karena hayat Allah. Subhanallah. Di Syekh Abdul Qadir Jalani. Dikit lagi. Dikit-dikit haruslah, sudah berapa menit? Wa yakunu wala haraka bihi fi nafsihi wala fi ghairihi bahwa ghaibun an nafsihi fi fi'li maulahu. Maka pada kenyataannya jadilah segala gerak dan kehidupan pada dirinya dan di luar dirinya yang engkau lihat di situ adalah kebesaran, keindahan Allah. Betul, itu terasa gaib bagimu. Tapi kalau engkau membuka, maka engkau pun melihat tentang perbuatan Allah yang maha agung, maha besar, lagi maha indah. Subhanallah. Maka perhatikan Allah melewati alam ruh pian. Jangan menggunakan akal pian. Nah, jangan menuduh orang sesuatu itu salah dan keliru, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, diriku ini adalah milikmu. Ya Allah, hamba hidup pun karena engkau semata-mata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.